Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKI yang baik hatinya, salam sehat dan salam bahagia selalu ya. Semoga kalian tentunya tetap sehat dan bahagia ya. Oke, teman-teman yang baik, jadi di video ini saya akan menyampaikan materi tentang metode dan teknik supervisi yang sebagian materi sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Oke, teman-teman. Jadi eh, bagian dari mata kuliah pertemuan ini nanti akan saya jelaskan lebih rinci, eh, itu yang lebih penting gitu ya teman-teman ya. Jadi beberapa poin yang kemarin sudah kita jelaskan, kita pelajari bersama, nanti akan sedikit kita review gitu, tetapi ada hal penting yaitu tentang teknik. Jadi kemarin kita lebih banyak membahas tentang metode dan sekarang kita lebih banyak membahas mengenai teknik. Dan di sisi lain nanti ada satu kuis yang perlu teman-teman jawab ya sebagai bukti kehadiran. Oke, teman-teman, bagian atau pembagian supervisi pendidikan secara umum kemarin sudah kita pelajari bersama-sama ya, ada supervisi manajerial dan supervisi akademik. Sedikit saya kasih kata kunci, kalau supervisi manajerial itu hubungannya dengan pengelolaan sumber daya manusia yang ada, ya pengorganisasian juga masuk di dalamnya. Sedangkan supervisi akademik itu lebih kepada bagaimana pengelolaan pelaksanaan dari suatu program tersebut. Jadi berbeda ya teman-teman. Tapi kedua bentuk supervisi ini saling melengkapi dan apa ya, ya perlu ada ya sebenarnya dalam suatu instansi, institusi atau lembaga. Mestinya seperti itu. Tinggal disesuaikan dengan karakter atau ciri khas dan kebutuhan di lembaga tersebut ya, kira-kira seperti itu. Nah ini kemarin tentang fungsi manajerialnya sudah kita bahas bersama-sama. Jadi kalian ketika jadi supervisor yang akan mensupervisi tentang SDM yang ada di sana, Anda bisa berperan menjadi fasilitator, asesor, informan, dan juga evaluator. Sedangkan yang supervisi akademik, ya tentu Anda akan menjadi supervisi akademik, gitu, yang di dalamnya itu banyak poin-poin yang harus dilakukan ya, yang berhubungan dengan bagaimana pemantauan pelaksanaan suatu program bimbingan. Nah, ini secara ringkas teman-teman pembagian antara manajerial dan juga akademik. Kalau manajerial di dalamnya ada monitoring, evaluasi, refleksi, ya kan, workshop. Dan akademik nanti dalamnya ada bentuknya ada individual, ada kelompok. Kalau individual nanti ada kunjungan kelas, observasi kelas dan seterusnya. Sedangkan yang kelompok nanti ada kerja kelompok, gitu kan, kemudian dharma wisata, kemudian pertemuan para guru ya kan, atau mungkin di sini adalah pertemuan para konselor atau stakeholder yang ada di lembaga rehabilitasi tersebut misalnya dan sebagainya. Itu kalau apa namanya, bentuk dari supervisi secara umum ya teman-teman. Nah, sedangkan kita secara spesifik lagi kita akan sedikit mengkaji mengenai teknik ya teman-teman ya, teknik supervisi yang lebih sering ya sebenarnya diterapkan dalam dunia bimbingan dan konseling, entah itu di pendidikan maupun di non pendidikan ya. Nah ini ada dua nih teman-teman. Itu secara sederhana itu ada metode supervisi individual dan metode supervisi secara kelompok. Itu tentu ada individualnya dan ada kelompoknya. Itu karena karakter permasalahannya juga ada yang bisa diselesaikan secara individual dan ada yang memang perlu diselesaikan secara kelompok. Gitu loh. Makanya difasilitasi supervisi secara individu maupun secara kelompok. Kira-kira alasan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, penjelasannya adalah supervisi perorangan ini pelaksanaan supervisi kepada seorang konselor yang mempunyai masalah khusus bersifat perorangan. Terkadang juga ada salah seorang SDM gitu ya atau konselor dalam hal ini itu yang dia apa ya, bisa memiliki kesulitan secara pribadial gitu loh, tidak secara kelompok. Secara kelompok mungkin dia it's okay ya, dia mampu bekerja sama dalam tim. Tapi secara individual dia mungkin mengalami kesusahan dalam hal apa gitu misalnya. Itu namanya supervisi perorangan. Sedangkan supervisi kelompok ini pelaksanaan supervisi kepada dua orang konselor atau lebih yang memiliki permasalahan atau kebutuhan atau mungkin kelemahan-kelemahan yang sama. Nah, mereka dikumpulkan menjadi satu. Nah, misalkan di suatu lembaga rehabilitasi itu ada 10 ya, yang Anda pimpin itu ada 10 konselor. Ada 10 konselor, 4 orang itu mereka memiliki permasalahan yang sama. 4 orang itu paling senior nih, misalnya ya teman-teman. Jadi yang enam ini adalah konselor muda, misalkan. Yang 4 ini adalah konselor tua, sepuh. Nah, konselor yang
sepuh-sepuh ini, yang tua-tua ini, mereka mungkin mengalami kesusahan dalam melakukan asesmen menggunakan aplikasi. Misalnya karena memang sudah berumur, jadi apa ya, pemahaman mengenai teknologi sudah agak lambat misalkan. Nah, maka Anda bisa mensupervisi secara kelompok khusus untuk yang 4 orang ini. Kira-kira semacam itu teman-teman. Jadi di sini posisi Anda sebagai seorang pimpinan, ya, seorang supervisor, kepala atau direktur, ya, atau pimpinan tertinggi dalam suatu lembaga tersebut, Anda perlu mengetahui juga nih, ya, kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh konselor Anda atau SDM yang Anda miliki. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, ini yang paling penting, teman-teman. Yang intinya adalah di sini. Nah, metode dan teknik supervisi bimbingan dan konseling Islam yang biasanya diterapkan terutama di sekolah nih, teman-teman, terutama di sekolah. Nah, kalau garis yang depan yang atas sendiri ya, teman-teman ya. Kalau garis yang atas sendiri ini ada metode supervisi. Sedangkan yang di sini adalah tekniknya. Nah, ada berapa metode supervisi BK? Ada 2. Metode supervisi perorangan dan metode supervisi kelompok. Nah, kemudian tekniknya seperti apa? Kalau metode supervisi perorangan, tekniknya itu ada banyak. Ada sekitar 5, ada kunjungan kelas, observasi kelas, gitu ya, dan seterusnya. Sedangkan metode supervisi kelompok, tekniknya lebih banyak lagi. Ada kepanitiaan, kerja kelompok, laboratorium kurikulum, baca terpimpin, dan seterusnya, ya kan? Itu namanya teknik metode supervisi kelompok. Jadi setiap metode itu ada tekniknya ya, teman-teman. Nah, oke, sedikit kita kasih kata kunci nih, teman-teman. Kalau kunjungan kelas jelas ya. Oke ya, metode supervisi perorangan. Kunjungan kelas itu sangat jelas sekali, jadi berkunjung klasikal ke kelas-kelas. Observasi kelas pun demikian ya. Tapi kalau observasi itu agak lebih serius karena dia ada instrumen ya gitu ya, instrumen observasi. Kemudian pertemuan individual. Individu juga dilakukan secara individual ya dengan konselor yang memang perlu ditemui ya. Kemudian kunjungan antar kelas. Jadi masing-masing itu berkunjung antar kelas. Kemudian menilai diri sendiri. Jadi mungkin masing-masing konselor diminta untuk memberikan evaluasi, memberikan apa ya, pemantauan terhadap diri mereka sendiri, kemudian disampaikan kepada supervisor. Itu kalau yang metode teknik perorangan. Jadi bisa Anda perorangan itu kan tidak perlu membutuhkan banyak orang ya, gitu. Jadi Anda bisa segera langsung melakukan kunjungan ke kelas-kelas untuk melihat, memantau gitu kan ya, semacam itu. Kemudian metode yang supervisi kelompok itu banyak sekali teman-teman ya, ada kepanitiaan, jadi Anda melihat dari apa namanya, proporsi kepanitiaan dalam suatu kegiatan BK gitu, atau melihat bagaimana profesionalisme ya, atau kontribusi mereka dalam suatu kepanitiaan dalam kegiatan ya kan. Kemudian kerja kelompok, bagaimana ketika mereka itu melakukan kerja kelompok ya, atau Anda juga bisa memberikan suatu penugasan yang nanti hanya bisa dilakukan dengan kerja tim. Anda lihat nanti kira-kira seperti apa gitu. Kemudian laboratorium kurikulum. Nah, tentu ini hubungannya, kalau program itu kan hubungannya dengan kurikulum ya, teman-temannya. Jadi laboratorium itu artinya ada suatu lembaga khusus ya, di suatu tempat Anda bekerja itu yang di dalamnya membahas tentang kurikulum. Kemudian baca terpimpin, demonstrasi pembelajaran, ya hampir sama saja ya sebenarnya teman-teman. Kemudian dharma wisata, kuliah studi, diskusi panel, kayak semacam seminar-seminar seperti itu nih teman-teman. Kemudian perpustakaan jabatan, gitu kan. Kemudian organisasi profesional, buletin supervisi, jadi setiap apa mungkin periode nanti ada buletin gitu ya, sebagai bentuk pemantauan dari kepala sekolah kalau di sekolah ya, atau kepala atau direktur suatu lembaga. Kemudian pertemuan guru, di sini itu pertemuan guru itu diartikan sebagai pertemuan para konselor ya. Jadi seorang kepala lembaga itu juga memiliki hak untuk menyusun ya suatu pertemuan ya, mengadakan suatu pertemuan dengan beberapa konselor. Kemudian konferensi kelompok. Beda ini dengan yang atas tadi ya, tentang kayak semacam diskusi panel ya. Kalau konferensi kelompok itu ya kelompok inti aja. Jadi konselor inti yang ada di lembaga. Kalau diskusi panel kan nanti biasanya mengundang narasumber lain, ya teman-teman. Jadi, nah pada intinya bahwa terakhir adalah bahwa metode itu ada 2, kelompok maupun individual ya teman-teman ya. Nah, supervisi itu dilakukan dengan menggunakan berbagai macam pendekatan, berbagai macam teknik. Tinggal nanti disesuaikan saja
Mau individual seperti apa, mau kelompoknya semacam apa. Nah, yang jelas adalah ketika Anda menjadi seorang kepala, pimpinan atau ketua, ya kan, jangan lupa Anda juga perlu dan harus melakukan supervisi, peninjauan. Yang penting adalah meninjau gitu ya, meninjau pelaksanaan program yang sedang dilakukan oleh SDM Anda. Kalau Anda hubungan dengan konseling ya SDM Anda kan punya banyak konselor nih ya kan. Anda punya banyak SDM konselor ya. Anda memantau kegiatan mereka gitu loh. Nah, kalau sedangkan sekarang kan berkaitan dengan dunia konseling ya. Maka tentu Anda kan basicnya kan memang sudah BK ya, jadi sudah memahami. Jadi yang penting adalah sebelum dievaluasi Anda harus melakukan supervisi terlebih dahulu, pemantauan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Agar ketika evaluasi ada data-data yang perlu dievaluasi gitu loh. Gitu. Karena pasti nanti dalam suatu pelaksanaan itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan gitu ya, ada permasalahan gitu dan sebagainya. Maka itu diakomodir dalam evaluasi dan supervisi ini. Nah, untuk pertanyaan kuisnya adalah teman-teman yang baik, menurut teman-teman, metode dan teknik supervisi apa sih yang lebih cocok diterapkan di lembaga non-pendidikan? Ini kaitannya dengan konseling ya. Jadi menurut teman-teman tadi kan kita sudah belajar nih, ada dua metode ya, metode kelompok dan metode perorangan. Tekniknya ada banyak gitu ya. Menurut teman-teman, metode apa sih yang cocok diterapkan di lembaga rehabilitasi misalkan atau di lapas, entah itu metode individu atau metode kelompok, minimal itu ya teman-teman, dan berikan alasannya. Kira-kira syukur-syukur Anda ditambah dengan oke, metode yang pertama adalah metode individual, tekniknya adalah kunjungan misalkan ya, monggo silakan. Yang penting minimal Anda memahami metode apa yang kira-kira lebih cocok ya diterapkan di lembaga non pendidikan untuk pelaksanaan konseling ya, untuk mensupervisi pelaksanaan program bimbingan dan konseling dan berikan alasannya. Simpel saja sebenarnya itu teman-teman ya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan tambahan pengetahuan untuk kita sendiri. Oke, teman-teman yang baik itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tunggu respon dari teman-teman ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.